Oke, sesuai permintaan dari teman-teman Pay Lovers, maka kita akan membahas lagi sejarah dari Ottoman. Supaya kelar ya, buat yang lain yang request film lain, mungkin bisa bersabar. Karena nanggung juga, kalau kita nggak selesaikan kisah Ottoman sampai titik di mana tidak ada lagi kesultanan. Nah, karena kita akan membahas lagi series Turki, kelanjutan dari Kosem, supaya ceritanya nyambung, kita harus cari tahu dulu dari keturunan siapa seri sejarah yang akan kita bahas ini. Karena kita akan membahas series Paitat Sultan Abdulhamid I. Oke, di series terakhir, Turhan Sultanlah yang menjadi valide dan punya keturunan yaitu Sultan Mehmed IV. Namun, Sultan Mehmed IV digulingkan karena sistem kenaikan tahta adalah pada pangeran tertua, maka tahta digantikan oleh saudara tirinya, yaitu Sultan Sulaiman II. Ia dari ibu bernama Dila Sultan. Ia naik tahta pada tahun 1687 pada usia 39 tahun. Ia pun meninggal pada tanggal 23 Juni 1691 di Edirne. Ia meninggal karena penyakit, yaitu masalah ginjal. Jadi masa jabatannya hanya 4 tahun. Tahta kemudian beralih kepada adik tirinya, yaitu Sultan Ahmed II. Pada tahun 1691 hingga 1695, masa pemerintahannya hanya 4 tahun. Ia memiliki ibu bernama Muazzez Sultan. Sultan Ahmed II meninggal karena sakit. Ia meninggal pada usia 51 tahun. Nah, setelah Sultan Ahmed II meninggal, tahta pun diwariskan kepada anak dari Sultan Mehmed IV. Karena sesuai dengan peraturan, di mana pangeran tertualah yang akan naik tahta. Dia adalah Sultan Mustafa II. Ia naik tahta pada tahun 1695 pada usia 31 tahun. Ia memiliki ibu bernama Emetullah Rabia Gulnur Sultan. Sultan Mustafa II meninggal pada tanggal 29 Desember 1703. Penyebab kematiannya, Mustafa II turun tahta pada tahun 1703 akibat pemberontakan Janisari dan rakyat akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahannya. Setelah turun tahta, Sultan Mustafa II hidup sebentar di pengasingan dan kemudian meninggal. Diduga karena sakit dan tekanan mental. Tahta pun kemudian dilanjutkan oleh adik kandungnya, yaitu Sultan Ahmed III. Pada tahun 1703 hingga 1730, memerintah selama 27 tahun. Ia naik tahta pada usia 30 tahun. Kemudian, ia meninggal pada tanggal 1 Juli 1736 di usia 62 tahun. Penyebab kematiannya, Ahmed III turun tahta pada tahun 1730 akibat pemberontakan Patrona Halil, sebuah pemberontakan rakyat dan Janisari yang tidak menyukai gaya hidup mewah istana dan kesenjangan. Setelah turun tahta, Ahmed III hidup dalam pengasingan sampai ia wafat. Kematian Sultan Ahmed III terjadi secara wajar karena usia dan penyakit, bukan karena dibunuh. Nah, seharusnya tahta akan dilanjutkan dari keturunan Sultan Sulaiman II. Namun, ia tidak memiliki seorang putra. Demikian juga dengan Sultan Ahmed II. Ia memang memiliki seorang putra, namun meninggal di usia muda, jadi tidak ada yang bisa naik tahta. Tahta kemudian diteruskan dari keturunan Sultan Mustafa II, yaitu Sultan Mahmud I. Ia naik tahta pada tahun 1730 hingga 1754 di usia 34 tahun. Ia memerintah selama 24 tahun. Ia memiliki ibu bernama Salihah Sultan. Sultan Mahmud I meninggal pada tanggal 13 Desember 1754. Penyebab kematiannya, Sultan Mahmud I meninggal karena masalah kesehatan, diduga karena stroke. Ia pun meninggal pada usia 58 tahun. Tahta lalu diteruskan kepada adik tirinya yang bernama Sultan Osman III, yaitu pada tahun 1754 hingga 1757 pada usia 55 tahun. Ia memerintah hanya 3 tahun saja. Ia memiliki ibu bernama Syekh Sufar Sultan. Sultan Osman III meninggal pada tanggal 30 Oktober 1757
karena sakit dan bukan dibunuh. Lalu, tahta pun diteruskan dari keturunan Sultan Ahmed III, yaitu kepada Sultan Mustafa III. Pada tahun 1757 hingga 1774, di usia 40 tahun dan memerintah selama 17 tahun. Ibunya bernama Mihri Sakadin, meninggal pada tanggal 21 Januari 1774 karena serangan jantung. Tahta pun kemudian diteruskan oleh adik tirinya yang bernama Sultan Hamid I. Jadi, series yang akan kita bahas ini adalah tentang Sultan Hamid I ya. Nah, Sultan Hamid I ini naik tahta pada tahun 1774 hingga 1789 di usia 49 tahun. Ia memerintah selama 15 tahun. Ia memiliki ibu bernama Rabia Sermi Sultan. Sultan Hamid I meninggal pada tanggal 7 April 1789 di usia 64 tahun, diduga karena sakit stroke. Harusnya tahta diteruskan dari keturunan Sultan Mahmud I, tapi Sultan Mahmud I tidak punya anak laki-laki, sama halnya dengan adiknya yaitu Sultan Osman III yang juga tidak mempunyai keturunan laki-laki. Maka tahta pun diteruskan dari keturunan Sultan Mustafa III, yaitu Selim III pada tahun 1789 hingga 1807 di usianya 28 tahun. Ia memerintah selama 18 tahun. Meninggal pada tanggal 28 Juli 1807 di usia 46 tahun. Ia meninggal karena dibunuh oleh pemberontak Janisari. Tahta pun kemudian dilanjutkan dari keturunan Abdul Hamid I, yaitu putranya yang bernama Sultan Mustafa IV. Ia naik tahta pada tahun 1807 hingga 1808 di usia 28 tahun. Ia menjabat hanya 1 tahun. Ia memiliki ibu bernama Sinai Perver Sultan. Sultan Mustafa IV meninggal pada tanggal 16 November 1808 di usia 29 tahun karena dibunuh. Tahta kemudian diteruskan kepada adiknya yaitu Sultan Mahmud II. Pada tahun 1808 hingga 1839 di usia 29 tahun. Ia memerintah selama 31 tahun. Ia memiliki ibu yang bernama Naksidil Sultan. Sultan Mahmud II meninggal pada tanggal 1 Juli 1839 karena menderita penyakit TBC. Tahta seharusnya beralih dari keturunan Sultan Selim III, namun ia tidak punya keturunan laki-laki, sama halnya dengan Mustafa IV yang tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga tahta pun diturunkan dari garis keturunan Sultan Mahmud II, yaitu Sultan Abdul Majid II. Sultan Abdul Majid naik tahta pada usia 54 tahun, meninggal pada 23 Agustus 1944 di usia 76 tahun. Ia meninggal karena sakit. Jadi Sultan Abdul Majid adalah khalifah terakhir dari Kesultanan Utsmaniyah. Khalifah artinya pemimpin umat Islam, penerus Nabi Muhammad yang dianggap sebagai pemimpin agama dan bangsa. Jabatannya bukan hanya gelar agama, tapi juga kepala negara. Sehingga seorang khalifah punya kewenangan luas dari urusan pemerintahan, peradilan, hingga menjaga agama. Singkatnya, khalifah sama dengan pemimpin umat muslim, penerus nabi, dan kepala pemerintahan. Jadi, Sultan Abdul Majid adalah sultan terakhir. Setelah Sultan Abdul Majid II, jabatan khalifah dihapus pada tanggal 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri dari Republik Turki. Dengan penghapusan khalifah, Kesultanan Utsmaniyah resmi berakhir sepenuhnya. Setelah pembubaran, Mustafa Kemal Atatürk kemudian menjadi presiden pertama Turki yang menjabat pada tahun 1923 hingga 1938. Sistem pemerintahan berganti dari monarki atau sultan dan khalifah menjadi republik berdasarkan konstitusi. Nah, itu dia ya, bagaimana kesultanan berakhir. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pemerintahan dari Sultan Abdul Hamid I beserta dengan keturunannya sampai akhirnya kesultanan itu pun dihapus.